Bangsa Aztec adalah salah satu peradaban besar di benua Amerika yang berkembang di wilayah Meksiko Tengah sebelum kedatangan bangsa Eropa. Peradaban ini dikenal dengan kehebatan militernya, kemampuan membangun kota besar yang megah, serta sistem kepercayaan yang rumit dengan ritual keagamaan yang sangat kuat. Namun, kejayaan bangsa Aztec tidak berlangsung selamanya. Pada abad ke-16, bangsa ini mengalami kehancuran besar yang dipicu oleh faktor eksternal dan internal yang saling berkaitan. Runtuhnya bangsa Aztec menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah dunia karena menandai awal mula kolonisasi bangsa Eropa di wilayah Amerika Tengah. Bangsa Aztec dikenal juga sebagai Meksika. Mereka berasal dari kelompok masyarakat penutur bahasa Nahuatl yang melakukan migrasi panjang dari utara menuju lembah Meksiko. Setelah melalui perjalanan berabad-abad, mereka akhirnya menetap di sebuah pulau kecil di Danau Texcoco. Menurut legenda, mereka memilih tempat tersebut karena melihat tanda seekor elang yang bertengger di atas kaktus sambil memakan ular. Di tempat itu, mereka membangun kota besar bernama Tenochtitlan. Pada tahun 1325, kota Tenochtitlan berkembang menjadi pusat politik, ekonomi, dan keagamaan bangsa Aztec. Kota ini memiliki kanal, jalan lintas air, kuil besar, dan pasar yang ramai. Bangsa Aztec membentuk sebuah kekaisaran dengan sistem aliansi yang disebut Triple Alliance, yaitu gabungan antara Tenochtitlan, Texcoco, dan Tlacopan. Dengan kekuatan militer yang tangguh, bangsa Aztec memperluas wilayah kekuasaannya dan menundukkan banyak kerajaan di sekitarnya. Bangsa Aztec memiliki struktur sosial yang terorganisasi dengan baik. Kaisar yang disebut Hueytlatonani memiliki kekuasaan tertinggi. Di bawahnya terdapat bangsawan, prajurit, pendeta, pedagang, dan petani. Kehidupan bangsa Aztec sangat dipengaruhi oleh agama. Mereka menyembah banyak dewa dengan dewa matahari dan dewa perang sebagai yang paling penting. Ritual pengorbanan manusia menjadi salah satu ciri khas bangsa Aztec. Mereka percaya bahwa matahari membutuhkan darah manusia agar tetap terbit setiap hari. Oleh sebab itu, tawanan perang sering dijadikan korban dalam upacara besar. Praktik ini menimbulkan kebencian dari banyak kerajaan bawahan yang dipaksa untuk menyerahkan rakyatnya sebagai persembahan. Kebencian ini nantinya akan dimanfaatkan oleh bangsa Spanyol ketika melakukan penaklukan. Pada tahun 1519, seorang penjelajah Spanyol bernama Hernán Cortés mendarat di pantai timur Meksiko. Ia datang bersama sejumlah kecil prajurit, namun mereka memiliki senjata api, meriam, kuda, dan perlengkapan perang yang jauh lebih canggih dibandingkan dengan persenjataan bangsa Aztec. Kedatangan Cortés pada awalnya dianggap sebagai peristiwa mistis oleh sebagian masyarakat Aztec, karena terdapat ramalan kuno tentang kembalinya seorang dewa bernama Quetzalcoatl dari arah timur. Cortés segera berusaha menjalin hubungan dengan beberapa kerajaan yang menjadi musuh bangsa Aztec. Salah satu sekutu terpentingnya adalah bangsa Tlaxcala yang selama ini menentang kekuasaan Aztec. Dengan bantuan mereka, Cortés memperkuat pasukannya sebelum bergerak menuju Tenochtitlan. Pada saat kedatangan bangsa Spanyol, bangsa Aztec dipimpin oleh Kaisar Moctezuma II. Kaisar ini dikenal sebagai pemimpin yang kuat namun penuh keraguan ketika menghadapi bangsa asing. Pada awalnya, Moctezuma menyambut Cortés dengan penuh kehormatan dan memberi banyak hadiah emas serta perhiasan. Namun, hal itu justru membuat bangsa Spanyol semakin bernafsu untuk menaklukkan bangsa Aztec. Cortés dengan licik kemudian menawan Moctezuma di dalam istananya sendiri. Walaupun secara resmi Moctezuma masih menjadi kaisar, namun kekuasaan sebenarnya berada di tangan bangsa Spanyol. Rakyat Aztec yang mengetahui hal tersebut menjadi resah dan akhirnya memberontak. Pemberontakan rakyat Aztec mencapai puncaknya pada bulan Juni tahun 1520.
Bangsa Spanyol yang terjebak di dalam kota Tenochtitlan harus melarikan diri pada malam hari. Peristiwa ini dikenal dengan nama La Noche Triste atau Malam Duka Cita. Banyak tentara Spanyol yang tewas ketika melarikan diri. Sebagian besar karena tenggelam di danau, akibat membawa emas terlalu banyak. Walaupun berhasil mengusir sementara bangsa Spanyol, bangsa Aztec harus membayar harga mahal karena kota mereka hancur dan kehilangan banyak rakyat. Moctezuma. Kedua sendiri tewas dalam kerusuhan dan kepemimpinan bangsa Aztec semakin melemah. Cortés tidak menyerah setelah kekalahan di La Noche Triste. Ia mengumpulkan kembali pasukannya, memperkuat aliansi dengan bangsa Tlaxcala dan kerajaan lain yang membenci bangsa Aztec. Setelah menyiapkan armada kapal kecil di Danau Texcoco, Cortés kembali mengepung Tenochtitlan pada tahun 1521. Pengepungan berlangsung selama berbulan-bulan. Bangsa Spanyol memutus jalur pasokan makanan dan air bersih ke dalam kota. Wabah penyakit cacar yang dibawa oleh orang Eropa juga menyebar di tengah masyarakat Aztec dan menewaskan banyak penduduk. Pertahanan bangsa Aztec semakin lemah. Akhirnya pada bulan Agustus tahun 1521, Tenochtitlan jatuh ke tangan bangsa Spanyol. Kaisar terakhir bangsa Aztec yang bernama Cuauhtémoc ditangkap ketika mencoba melarikan diri. Kota Tenochtitlan kemudian dihancurkan dan di atas reruntuhannya bangsa Spanyol membangun kota baru bernama Mexico City. Kehancuran bangsa Aztec bukan hanya disebabkan oleh keunggulan teknologi militer bangsa Spanyol. Ada banyak faktor lain yang berperan penting. Pertama, bangsa Aztec memiliki banyak musuh di sekitarnya. Penaklukan yang brutal serta praktik pengorbanan manusia membuat kerajaan bawahan penuh kebencian. Hal ini dimanfaatkan oleh Cortés untuk memperoleh sekutu yang sangat membantu dalam perang. Kedua, wabah penyakit yang dibawa oleh orang Eropa menghancurkan populasi bangsa Aztec. Penyakit cacar yang belum pernah dikenal sebelumnya di Amerika menyebabkan ribuan orang meninggal dalam waktu singkat, termasuk para pemimpin dan prajurit. Ketiga, faktor psikologis dan kepercayaan juga berperan. Ramalan tentang kembalinya Dewa Quetzalcoatl membuat sebagian pemimpin Aztec ragu dalam menghadapi bangsa Spanyol. Keraguan ini mengurangi kewaspadaan mereka pada masa awal kedatangan bangsa Eropa. Keempat, strategi militer bangsa Spanyol yang cerdas, termasuk pengepungan dan penggunaan kapal di danau, berhasil memutus logistik kota Tenochtitlan. Setelah kehancuran bangsa Aztec, seluruh wilayah Meksiko jatuh di bawah kekuasaan bangsa Spanyol. Budaya, agama, dan sistem sosial bangsa Aztec secara bertahap digantikan oleh budaya Eropa. Agama Kristen diperkenalkan secara paksa, sementara kuil-kuil Aztec dihancurkan atau diubah menjadi gereja. Meskipun demikian, warisan bangsa Aztec tidak sepenuhnya hilang. Bahasa Nahuatl masih bertahan di beberapa wilayah hingga saat ini. Simbol elang di atas kaktus yang menjadi legenda pendirian Tenochtitlan diabadikan dalam lambang negara Meksiko modern. Sejarah kehancuran bangsa Aztec adalah kisah tentang jatuhnya sebuah peradaban besar akibat perpaduan antara penaklukan militer, wabah penyakit, konflik internal, dan kepercayaan mistis. Peristiwa ini menjadi salah satu contoh nyata bagaimana pertemuan antara dunia lama dan dunia baru mengubah arah sejarah umat manusia. Dari bangsa yang pernah mendominasi wilayah luas dengan kota megah Tenochtitlan, bangsa Aztec akhirnya runtuh dan meninggalkan jejak sebagai bagian dari sejarah panjang Meksiko. Untuk memahami betapa besar kehilangan yang dialami dunia setelah kehancuran bangsa Aztec, penting untuk menggambarkan kehidupan sehari-hari mereka. Kehidupan masyarakat Aztec sangat teratur dan didukung oleh sistem ekonomi serta pertanian yang maju. Masyarakat Aztec tinggal di kota-kota yang terencana dengan baik.
Tenochtitlan sendiri adalah salah satu kota terbesar di dunia pada masanya, dengan perkiraan populasi antara 200.000 hingga 300.000 jiwa. Kota ini dibangun di atas pulau, dengan jaringan kanal, jalan lintas air, serta jembatan yang memungkinkan transportasi mudah. Pasar-pasar di kota ini menjadi pusat perdagangan di mana berbagai barang dari seluruh wilayah kekaisaran dapat ditemukan, mulai dari jagung, kacang, cabai, buah, kain katun, hingga perhiasan emas dan batu mulia. Bangsa Aztec mengembangkan sistem pertanian yang sangat canggih untuk menopang populasi besar mereka. Salah satu inovasi terbesar adalah cinampa, yaitu ladang terapung yang dibuat di atas danau. Dengan cinampa, mereka mampu memproduksi jagung, kacang, labu, cabai, dan sayuran dalam jumlah besar. Sistem irigasi yang baik memastikan lahan subur dan produktif sepanjang tahun. Dalam kehidupan keluarga, laki-laki biasanya berperan sebagai petani, prajurit, atau pengrajin, sementara perempuan berperan dalam mengurus rumah tangga, menenun, memasak, dan merawat anak. Namun, perempuan juga memiliki hak tertentu, termasuk hak kepemilikan harta dan keterlibatan dalam upacara keagamaan. Bangsa Aztec meninggalkan warisan seni yang kaya. Mereka dikenal sebagai pembuat patung, ukiran, keramik, serta lukisan kodeks yang menggambarkan sejarah, agama, dan mitologi mereka. Kodeks Aztec ditulis pada kulit rusa atau kertas yang terbuat dari pohon dan berisi gambar-gambar berwarna dengan simbol-simbol tertentu. Sayangnya, banyak kodeks ini dihancurkan oleh bangsa Spanyol karena dianggap sebagai karya penyembahan berhala. Arsitektur bangsa Aztec juga menakjubkan. Kuil besar atau disebut Templo Mayor di Tenochtitlan adalah pusat keagamaan utama. Bangunan ini terdiri dari 2 piramida kembar yang dipersembahkan kepada Dewa Matahari dan Perang Huitzilopochtli, serta Dewa Hujan Tlalok. Di tempat inilah sering dilakukan upacara pengorbanan manusia dalam skala besar. Selain seni rupa dan arsitektur, bangsa Aztec juga memiliki musik dan tarian yang kaya. Mereka menggunakan alat musik seperti gendang, seruling, dan kerang laut. Tarian sering dilakukan dalam upacara keagamaan sebagai bentuk penghormatan kepada para dewa. Ekonomi bangsa Aztec sangat bergantung pada pertanian, perdagangan, dan upeti dari kerajaan bawahan. Jagung adalah tanaman pokok yang menjadi dasar makanan sehari-hari. Selain jagung, mereka juga memanfaatkan kakao yang sangat berharga dan sering digunakan sebagai alat tukar. Perdagangan dilakukan baik di pasar lokal maupun antar wilayah. Pasar Tlatelolco di Tenochtitlan terkenal sebagai pasar terbesar dan teramai di Mesoamerika. Ribuan pedagang berkumpul di sana untuk menjual berbagai barang kebutuhan. Sistem perdagangan ini diawasi oleh pejabat resmi untuk menjaga keadilan dan mencegah penipuan. Bangsa Aztec juga memiliki kelas pedagang khusus yang disebut Pochteca. Para pedagang ini tidak hanya berdagang, tetapi juga berperan sebagai mata-mata bagi negara. Mereka mengumpulkan informasi politik dan militer dari daerah-daerah yang mereka kunjungi. Salah satu faktor utama yang membuat bangsa Aztec mampu membangun kekaisaran besar adalah kekuatan militernya. Sejak usia muda, laki-laki Aztec dilatih untuk menjadi prajurit. Perang tidak hanya bertujuan untuk memperluas wilayah, tetapi juga untuk mendapatkan tawanan yang akan dipersembahkan dalam upacara pengorbanan. Prajurit Aztec menggunakan senjata tradisional seperti macuahuitl, yaitu pedang kayu dengan bilah obsidian yang sangat tajam. Mereka juga menggunakan tombak, busur, panah, dan perisai. Prajurit yang berhasil menangkap banyak tawanan perang akan mendapat kehormatan tinggi dan dapat naik ke status bangsawan. Namun, meskipun memiliki kekuatan militer yang besar, bangsa Aztec tidak mengenal senjata api, kuda, ataupun baja. Ketika bangsa Spanyol datang dengan peralatan perang modern,
Perbedaan teknologi ini menjadi salah satu faktor yang mempercepat kekalahan bangsa Aztec. Agama mendominasi hampir seluruh aspek kehidupan bangsa Aztec. Mereka percaya pada banyak dewa yang masing-masing memiliki kekuasaan atas alam dan kehidupan manusia. Dewa Huitzilopochtli dianggap sebagai dewa utama yang mengatur matahari dan perang. Dewa Tlaloc adalah penguasa hujan dan pertanian. Dewa Quetzalcoatl dikenal sebagai dewa kebijaksanaan, angin, dan peradaban. Ritual pengorbanan manusia dianggap sebagai kewajiban untuk menjaga keseimbangan alam. Bangsa Aztec percaya bahwa tanpa pengorbanan darah manusia, matahari tidak akan terbit, hujan tidak akan turun, dan dunia akan berakhir. Keyakinan ini membuat mereka terus melakukan perang untuk memperoleh tawanan. Praktik ini menimbulkan rasa takut dan kebencian dari kerajaan bawahan. Banyak masyarakat yang ditaklukkan merasa diperlakukan sebagai sumber korban semata, bukan sebagai sekutu sejati. Rasa tidak puas ini memperlemah fondasi kekuasaan bangsa Aztec. Setelah Tenochtitlan jatuh pada tahun 1521, bangsa Aztec tidak serta-merta hilang. Mereka tetap ada, tetapi kehidupannya berubah total di bawah kekuasaan bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol menghancurkan banyak kuil dan bangunan penting Aztec. Mereka membangun gereja, benteng, dan gedung pemerintahan di atas reruntuhan kota. Agama Kristen diperkenalkan secara paksa, dan sebagian besar masyarakat Aztec akhirnya masuk agama baru tersebut. Bahasa Spanyol juga menjadi bahasa utama, meskipun bahasa Nahuatl masih bertahan di beberapa wilayah pedesaan. Sistem sosial lama bangsa Aztec runtuh, digantikan oleh sistem kolonial yang menempatkan orang Spanyol di posisi tertinggi. Ekonomi juga berubah. Pertanian tradisional tetap ada, tetapi hasilnya kini dikuasai oleh penjajah. Tambang emas dan perak menjadi sumber kekayaan utama bagi bangsa Spanyol, sementara rakyat pribumi dipaksa bekerja keras dengan kondisi yang buruk. Meskipun mengalami kehancuran, warisan bangsa Aztec masih hidup hingga kini. Dalam kehidupan masyarakat Meksiko modern masih terdapat jejak tradisi Aztec dalam bahasa, makanan, musik, serta seni. Banyak nama tempat di Meksiko berasal dari bahasa Nahuatl seperti Meksiko sendiri yang berasal dari Meksika. Tanaman seperti coklat, tomat, dan jagung yang dikembangkan bangsa Aztec kini menjadi bagian penting dari makanan di seluruh dunia. Simbol elang yang memakan ular di atas kaktus yang dahulu menjadi tanda bagi bangsa Aztec dalam mendirikan Tenochtitlan, kini menjadi lambang negara Meksiko. Dengan demikian, meskipun kekaisaran mereka runtuh, identitas bangsa Aztec tetap menjadi bagian penting dari kebanggaan nasional Meksiko. Sejarah kehancuran bangsa Aztec adalah kisah tentang pertemuan dua dunia yang berbeda. Dari satu sisi, bangsa Aztec adalah peradaban besar dengan pencapaian luar biasa dalam bidang pertanian, seni, arsitektur, dan organisasi sosial. Dari sisi lain, kedatangan bangsa Spanyol membawa senjata, penyakit, dan strategi penaklukan yang menghancurkan mereka dalam waktu singkat. Kehancuran bangsa Aztec tidak hanya sekadar jatuhnya sebuah kekaisaran, tetapi juga simbol perubahan besar dalam sejarah dunia. Peristiwa ini menandai awal kolonialisme Eropa di benua Amerika yang membawa dampak luas bagi penduduk asli. Namun di balik tragedi tersebut, warisan bangsa Aztec tetap hidup dalam budaya, bahasa, dan identitas masyarakat Meksiko hingga masa kini. Sejarah kehancuran bangsa Aztec telah menjadi bahan kajian panjang oleh para sejarawan sejak abad ke-16 hingga masa modern. Berbagai sumber digunakan, mulai dari catatan bangsa Spanyol, kesaksian pribumi Mesoamerika, hingga analisis arkeologi modern. Dari kajian tersebut, para sejarawan menekankan bahwa kehancuran bangsa Aztec bukanlah peristiwa tunggal, melainkan rangkaian faktor kompleks yang saling berkaitan. Catatan paling awal berasal dari para penakluk Spanyol sendiri. Hernán Cortés menulis surat kepada Raja Spanyol, yaitu Raja Carlos.
untuk menjelaskan jalannya penaklukan. Dalam tulisannya, Cortés menggambarkan dirinya sebagai pemimpin yang membawa peradaban dan agama Kristen kepada bangsa yang dianggap biadab karena praktik pengorbanan manusia. Pandangan ini kemudian menjadi dasar propaganda bahwa penaklukan adalah misi suci. Sejarawan Spanyol lainnya seperti Bernal Díaz del Castillo yang ikut dalam ekspedisi Cortés memberikan catatan yang lebih detail. Dalam karyanya yang berjudul Sejarah Penaklukan Meksiko, ia menggambarkan keindahan Tenochtitlan sekaligus pertempuran sengit yang terjadi. Bernal Díaz menekankan bahwa kemenangan Spanyol adalah hasil keberanian dan kepahlawanan para prajurit Eropa. Namun, catatan ini jelas dipengaruhi oleh sudut pandang penakluk. Banyak sejarawan modern mengingatkan bahwa tulisan-tulisan ini syarat dengan pembenaran diri dan tidak selalu menggambarkan keadaan sebenarnya. Di sisi lain, terdapat catatan yang berasal dari masyarakat pribumi Mesoamerika, terutama dari kaum bangsawan yang kemudian belajar menulis menggunakan huruf Latin setelah kedatangan bangsa Spanyol. Salah satu karya penting adalah Florentine Codex yang disusun oleh Bernardino de Sahagún dengan bantuan penulis pribumi. Florentine Codex memberikan sudut pandang yang berbeda. Dalam teks tersebut digambarkan bagaimana rakyat Aztec mengalami penderitaan luar biasa akibat wabah penyakit, pengepungan, dan kelaparan. Narasi ini menekankan penderitaan rakyat dan kesedihan mendalam atas jatuhnya kota Tenochtitlan. Sejarawan pribumi melihat kehancuran bukan sekadar kekalahan militer, tetapi juga sebagai bencana kosmologis, karena mereka merasa dunia lama mereka runtuh bersama jatuhnya ibu kota. Sejarawan modern mencoba menafsirkan kehancuran bangsa Aztec dengan lebih objektif melalui pendekatan multidisipliner. Mereka menekankan bahwa faktor militer semata tidak cukup menjelaskan runtuhnya kekaisaran sebesar Aztec. Pertama, faktor penyakit menjadi perhatian utama. Wabah cacar yang dibawa oleh seorang prajurit Spanyol pada tahun 1520 menjadi titik balik. Ahli demografi memperkirakan bahwa sekitar setengah dari populasi Tenochtitlan meninggal akibat penyakit tersebut sebelum pengepungan selesai. Hal ini melemahkan pertahanan dan mengurangi semangat juang. Kedua, sejarawan menyoroti faktor politik. Kekaisaran Aztec pada masa itu bukanlah negara yang sepenuhnya stabil. Banyak wilayah bawahan yang dipaksa membayar upeti dan menyerahkan rakyatnya untuk dijadikan korban persembahan. Hal ini membuat banyak kerajaan menaruh dendam dan dengan cepat bersekutu dengan Cortés. Aliansi ini memberi Spanyol pasukan tambahan dalam jumlah besar, bahkan lebih banyak daripada prajurit Spanyol itu sendiri. Ketiga, faktor psikologis juga sering disebut. Menurut sebagian sejarawan, bangsa Aztec memiliki ramalan kuno tentang kedatangan Quetzalcoatl dari arah timur. Ramalan ini menimbulkan kebingungan di kalangan pemimpin ketika menghadapi Cortés. Meskipun tidak semua ahli sepakat dengan tafsiran ini, jelas bahwa Moctezuma II menunjukkan keraguan dalam menghadapi Spanyol yang memberi waktu bagi Cortés untuk memperkuat posisinya. Keempat, faktor teknologi tidak bisa diabaikan. Senjata api, meriam, baja, dan kuda memberi keunggulan besar dalam pertempuran. Meskipun jumlah prajurit Spanyol jauh lebih sedikit, keunggulan teknologi membuat mereka lebih efektif dalam pertempuran terbuka. Kaisar terakhir bangsa Aztec, Cuauhtémoc, dipandang secara berbeda oleh para sejarawan. Catatan bangsa Spanyol menggambarkannya sebagai pemimpin yang berani namun akhirnya menyerah. Namun dalam tradisi Meksiko modern, Cuauhtémoc dianggap sebagai pahlawan yang berjuang sampai akhir demi bangsanya. Banyak sejarawan Meksiko menempatkan Cuauhtémoc sebagai simbol perlawanan terhadap penjajahan. Ia melambangkan martabat bangsa pribumi yang tidak menyerah meskipun menghadapi kekuatan asing yang jauh lebih besar.
Pandangan ini menjadi bagian penting dalam pembentukan identitas nasional Meksiko pada abad ke-19. Salah satu perdebatan yang muncul di kalangan sejarawan adalah tentang peran bangsa Tlaxcala dan kerajaan bawahan lainnya dalam kehancuran Aztec. Beberapa sejarawan menilai bahwa tanpa bantuan ribuan pasukan Tlaxcala, bangsa Spanyol tidak akan mampu menaklukkan Tenochtitlan. Dalam hal ini, bangsa Aztec sebenarnya dikalahkan oleh sesama bangsa pribumi dengan Spanyol hanya sebagai pemicu. Namun, sejarawan lain berpendapat bahwa meskipun bangsa Tlaxcala berperan penting, faktor utama tetaplah keunggulan teknologi dan strategi bangsa Spanyol. Perdebatan ini menunjukkan betapa rumitnya proses kehancuran sebuah peradaban besar. Penelitian arkeologi di reruntuhan Tenochtitlan memberikan gambaran baru tentang bagaimana pengepungan dan kehancuran terjadi. Temuan kerangka manusia yang menunjukkan tanda-tanda wabah penyakit mendukung teori bahwa epidemi cacar menjadi faktor besar. Selain itu, penggalian arkeologi juga menemukan bukti kehancuran sistematis atas kuil-kuil dan bangunan utama. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Spanyol sengaja menghancurkan simbol-simbol agama dan politik bangsa Aztec untuk menghapus identitas mereka. Sejarawan kontemporer semakin menekankan bahwa kehancuran bangsa Aztec harus dipahami dalam kerangka globalisasi awal. Penaklukan Meksiko bukan hanya peristiwa lokal, tetapi bagian dari ekspansi besar bangsa Eropa yang membuka jalur perdagangan dan kolonisasi di seluruh dunia. Mereka juga menekankan bahwa meskipun kekaisaran Aztec runtuh, masyarakat pribumi tidak hilang. Banyak unsur budaya, bahasa, dan tradisi tetap bertahan dan berbaur dengan budaya Spanyol. Oleh karena itu, kehancuran bangsa Aztec dipandang bukan hanya sebagai akhir, tetapi juga sebagai awal dari sebuah masyarakat baru yang kemudian dikenal sebagai Meksiko. Menurut para sejarawan, kehancuran bangsa Aztec adalah hasil dari kombinasi banyak faktor. Wabah penyakit, aliansi politik, keunggulan teknologi, kelemahan internal, serta strategi bangsa Spanyol. Peristiwa ini menjadi salah satu contoh paling dramatis bagaimana sebuah peradaban besar bisa runtuh dalam waktu singkat ketika berhadapan dengan kekuatan asing yang membawa perubahan global. Bangsa Aztec memang kehilangan kekaisaran mereka, tetapi identitas dan warisan budaya mereka tetap hidup. Hingga kini, perdebatan sejarawan tentang detail kehancuran Aztec terus berlanjut, yang menunjukkan bahwa sejarah ini bukan sekadar kisah masa lalu, melainkan juga cermin untuk memahami dinamika kekuasaan, kolonialisme, dan ketahanan budaya umat manusia. Para sejarawan barat sejak abad modern hingga kontemporer menempatkan kehancuran bangsa Aztec sebagai salah satu titik balik sejarah dunia. Mereka melihat peristiwa ini bukan hanya sebagai kisah penaklukan sebuah kerajaan, tetapi juga sebagai contoh awal globalisasi, benturan budaya, dan pergeseran kekuatan dunia. Pada abad ke-19, banyak sejarawan barat memandang kehancuran bangsa Aztec melalui lensa romantisme. Salah satu karya paling terkenal adalah tulisan William H. Prescott yang berjudul The History of the Conquest of Mexico. Prescott menggambarkan bangsa Aztec sebagai peradaban eksotis yang besar, namun kejam, sementara bangsa Spanyol dipandang sebagai pembawa peradaban dan kemajuan. Prescott menekankan bahwa praktik pengorbanan manusia yang dilakukan bangsa Aztec menjadi alasan moral yang membenarkan penaklukan. Bagi pembaca barat pada masa itu, kisah ini memperkuat keyakinan bahwa ekspansi Eropa adalah misi suci yang membawa kemajuan kepada dunia. Namun sejarawan modern mengkritik Prescott karena terlalu menyanjung Spanyol dan terlalu menyederhanakan kompleksitas bangsa Aztec. Memasuki abad ke-20, pendekatan sejarawan barat mulai berubah. Mereka lebih kritis terhadap narasi yang ditulis oleh penakluk Spanyol. Para ahli seperti Miguel León Portilla menerbitkan karya yang mengangkat suara masyarakat pribumi melalui terjemahan kodeks dan kronik Aztec.
Dengan demikian, gambaran kehancuran bangsa Aztec tidak lagi hanya dari sudut pandang penakluk, tetapi juga dari korban. Banyak sejarawan abad ke-20 menekankan peran wabah penyakit sebagai faktor terbesar kehancuran bangsa Aztec. Charles Siman dalam bukunya 1490 menyebutkan bahwa epidemi yang dibawa bangsa Eropa menyebabkan kematian massal di benua Amerika bahkan sebelum banyak kontak langsung terjadi. Menurutnya, bangsa Aztec pada masa pengepungan sudah sangat lemah karena kehilangan banyak rakyat dan pemimpin akibat wabah cacar. Sejarawan lain seperti Hugh Thomas dalam karyanya Conquest, Montezuma, Cortes, and the Fall of Old Mexico memberikan narasi rinci tentang bagaimana Cortes berhasil memanfaatkan perpecahan politik di wilayah Mesoamerika. Hugh Thomas menekankan bahwa bangsa Spanyol yang jumlahnya sedikit tidak mungkin berhasil tanpa bantuan ribuan prajurit pribumi, terutama bangsa Tlaxcala. Dari sudut pandang sejarah militer, beberapa ahli menekankan keunggulan taktik dan teknologi bangsa Spanyol. Matthew Restall dalam bukunya Seven Myths of the Spanish Conquest menegaskan bahwa mitos tentang Spanyol yang menang karena kehebatan pribadi Cortes terlalu berlebihan. Ia menjelaskan bahwa kemenangan Spanyol terjadi karena kombinasi antara senjata api, kuda, logistik, serta aliansi politik dengan kerajaan pribumi. Selain itu, Restall menyoroti bahwa bangsa Aztec berperang dengan tujuan menangkap tawanan untuk upacara keagamaan, bukan untuk membunuh musuh sebanyak mungkin. Hal ini berbeda dengan bangsa Spanyol yang berperang untuk membunuh dan menghancurkan. Perbedaan tujuan ini menciptakan ketimpangan besar di medan perang. Sejarawan sosial menekankan aspek psikologi dan budaya. Inga Clendenin dalam karyanya Aztecs, An Interpretation menggambarkan bahwa bangsa Aztec memiliki sistem kepercayaan yang membuat mereka sulit beradaptasi dengan ancaman asing. Menurut Clendenin, upacara keagamaan dan pandangan kosmologi membuat bangsa Aztec melihat penaklukan sebagai bagian dari siklus kosmik, bukan sekadar konflik militer. Hal ini melemahkan semangat mereka untuk bertahan secara total. Sejarawan sosial juga menyoroti bahwa bangsa Aztec tidak memiliki pengalaman menghadapi musuh asing yang berasal dari benua lain. Mereka terbiasa berperang dengan kerajaan di sekitarnya yang memiliki teknologi serupa. Kedatangan bangsa Spanyol dengan strategi dan senjata yang sangat berbeda menciptakan kejutan budaya yang besar. Sejarawan kontemporer Barat memandang kehancuran bangsa Aztec sebagai bagian dari proses kolonialisasi global. Matthew Restall dan Felipe Fernandez Armesto menyebut bahwa penaklukan Meksiko harus dipahami dalam konteks luas penjelajahan samudra, perdagangan internasional, dan ekspansi Eropa. Mereka menekankan bahwa penaklukan Aztec bukanlah kisah kepahlawanan satu orang, melainkan pertemuan antara dua dunia yang sangat berbeda. Sejarawan modern juga banyak mengkritisi narasi lama yang menggambarkan bangsa Aztec sebagai bangsa biadab yang pantas ditaklukkan. Alih-alih, mereka menekankan pencapaian luar biasa bangsa Aztec dalam bidang pertanian, arsitektur, seni, dan ilmu pengetahuan. Kehancuran bangsa Aztec kini dipandang sebagai tragedi besar yang menyebabkan hilangnya salah satu peradaban paling maju di benua Amerika. Di kalangan sejarawan Barat terdapat beberapa perdebatan penting. Pertama, apakah bangsa Aztec runtuh terutama karena penyakit atau karena kekalahan militer? Sebagian sejarawan menekankan peran epidemi cacar sebagai faktor utama, sementara yang lain menyoroti strategi militer dan politik Cortes. Kedua, perdebatan tentang peran bangsa Tlaxcala dan kerajaan pribumi lainnya. Ada yang berpendapat bahwa bangsa Spanyol hanyalah minoritas kecil yang sebenarnya hanya memimpin pasukan pribumi. Dengan demikian, penaklukan Tenochtitlan bisa dilihat sebagai perang antar bangsa pribumi yang dimanfaatkan oleh Spanyol. Ketiga, perdebatan tentang peran agama dan psikologi. Sebagian sejarawan menilai bahwa keyakinan bangsa Aztec terhadap ramalan Quetzalcoatl
membuat mereka ragu menghadapi Spanyol. Namun, sebagian lain berpendapat bahwa faktor itu dilebih-lebihkan oleh penulis Eropa untuk menggambarkan kemenangan mereka sebagai sesuatu yang ditakdirkan. Menurut sejarawan Barat, kehancuran bangsa Aztec adalah peristiwa multidimensi. Dari sudut pandang militer, Spanyol menang karena teknologi dan strategi. Dari sudut pandang sosial, bangsa Aztec kalah karena sistem kepercayaan dan perpecahan politik. Dari sudut pandang demografi, wabah penyakit menjadi faktor paling menentukan. Kini, para sejarawan Barat melihat penaklukan bangsa Aztec bukan sebagai kisah kejayaan Eropa semata, melainkan sebagai tragedi global yang mengakhiri sebuah peradaban besar. Kehancuran bangsa Aztec juga menjadi contoh bagaimana kolonialisme awal membentuk dunia modern.